Hati kami sungguh dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Sebab Tuhan baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan baik. Ini kami, Tuhan, biarlah Engkau berbicara atas kami melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk. Ya, salam semua. Salam semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Karena saya orang baru di sini. Nama saya Yan Peter Pangaribuan dari Cibubur. Ya, dan saya punya istri satu, punya anak satu. Ya, sebelumnya tentu saya terima kasih juga kepada Gembala yang sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan adalah, temanya adalah kuasa pengakuan iman yang membangkitkan. Kuasa pengakuan iman yang memulihkan, ya. Jadi kuasa pengakuan iman kita. Saudara dikasih Tuhan, ya, di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pengakuan. Beda saudara, pengakuan tentang Yesus adalah Tuhan dari mulut seseorang yang telah mengalami pembaruan dalam hidupnya, orang yang telah mengalami buah-buah roh dalam hidupnya, itu beda saudara. Dengan orang yang mengaku, seperti firman Tuhan katakan saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan Allah. Mereka juga mengakui juga kata Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Sementara orang yang mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diucapkan oleh orang yang telah diperbaharui hidupnya, orang yang telah mengalami lahir baru, orang yang telah memiliki buah-buah roh di dalam hidupnya. Maka itu dikatakan firman Tuhan, maka kamu akan diselamatkan, maka kamu akan disembuhkan, maka kamu akan dipulihkan. Itu perkataan firman Allah. Ya. Pengakuan ini penting dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Dan sebagai satu ilustrasi atau satu gambaran, saudara, ketika Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan, dia pernah bertanya kepada murid-muridnya. Pertama dia tanya dulu, menurut orang aku ini siapa? Ada yang bilang, oh Yohanes Pembaptis, Elia, salah satu orang Nabi seperti itu. Nah, tapi Tuhan tanya, lah kamu, menurut kamu aku ini siapa? Masalahnya mereka sudah lama bersama-sama dengan Tuhan. Ngerti enggak sih mereka siapa yang di hadapan mereka ini? Tuhan bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Tiba-tiba Petrus muncul. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Lantang. Dan Tuhan Yesus katakan, ya, Tuhan Yesus katakan, saudara, ya di dalam kitab Matius, saudara, ketika dikatakan, ya apa yang diucapkan oleh Petrus itu adalah berkenan. Tuhan katakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorgalah menyampaikan itu kepadamu, kata Tuhan. Tetapi tidak lama setelah itu, saudara, mulai Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami penderitaan dari imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia akan mengalami penderitaan, saudara, disalibkan, mati dan dikuburkan.
Tiba-tiba Petrus berkata, "Guru, biar kiranya itu enggak terjadi bagimu." Nah beda sekali kan. Ketika dia ditanya, kok dia bisa berkata, "Engkau adalah Mesias, ada Allah yang hidup." Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak lama saudara ditanya Tuhan kepada Petrus, kok beda pengakuannya? Seolah-olah dia tidak ingin Tuhan menderita. Dia tidak ingin Tuhan disalib, saudara. Tetapi Tuhan katakan, saudara, di dalam Matius 16, 15 dan 17, di sana dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ya, engkau adalah Mesias. Ini saudara perkataan daripada Simon Petrus. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Dan kemudian saudara, di dalam Matius 16 ayat 23, ketika dia mencoba menghindarkan Tuhan untuk menanggung kayu salib, saudara. Dan apa yang dikatakan, saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kenapa bisa? Sebentar Petrus bisa berkata, "Kau adalah Mesias." Tidak lama seperti dia katakan, jangan sampai itu terjadi. Bertentangan, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena memang Petrus dan murid-murid, saudara, mereka telah mengalami kelahiran baru. Ketika Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus, maka mereka sesungguhnya sudah dilahirkan baru. Tapi setelah mereka dilahirkan baru, bukan berarti saudara secara jiwaninya juga diubahkan. Jadi jiwanya masih tetap saudara yang lama. Karena memang Yesus belum dipermuliakan, Roh Kudus belum dicurahkan, saudara. Jadi seperti firman Tuhan berkata, saudara, roh memang penurut tapi daging lemah. Rohnya penurut, saudara. Tuhan bisa berbicara kepada Petrus. Ya, tapi lain kesempatan. Seperti itulah pengakuannya bertentangan, saudara. Kenapa? Karena mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita tahu betapa orang dipenuhi Roh Kudus itu penting sekali dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu murid-murid juga sering mereka itu hidup di dalam jiwani. Ya. Tuhan sudah ngomong berulang-ulang, saudara, kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tapi mereka nggak pernah mendengarkan, saudara. Mereka selalu berpikiran bahwa Tuhan Yesus itu nanti adalah menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan membebaskan Tuhan Yesus sebagai satu bangsa, saudara. Secara jasmani. Padahal Tuhan bukan untuk dunia ini. Kerajaanku bukan di sini, kata Tuhan. Ya, jadi sungguh berbeda, saudara. Demikian juga ketika ada dua orang murid sedang berjalan menuju Emmaus. Mereka ngobrol sepanjang jalan. Dan ketika Yesus telah bangkit dari kematian, saudara, dia bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Bisa muncul di tengah murid-murid, saudara. Waktu itu dia muncul di tengah-tengah dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Ya, dia bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu perbincangkan? Apa yang sedang kamu sedihkan? Karena mereka sepanjang jalan itu cerita terus Tuhan Yesus yang disalibkan, saudara. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, mereka nggak kenal, saudara. Mereka bilang begini, apakah engkau yang ada di Yerusalem yang tidak ngerti apa yang terjadi hari-hari ini? Ya, mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka hanya berkata bahwa Yesus itu adalah ucapannya luar biasa, tindakannya luar biasa. Tapi dia disalibkan oleh bangsa kita, orang Yahudi. Mereka nggak menyebut sama sekali bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak sebut juga kerajaannya, kerajaan surga, saudara. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memperkatakan itu di dalam kehidupan mereka. Dan sekarang kita lihat, saudara, tentang dua orang, ya, Maria dan Marta. Di dalam
kitab Lukas 10 ayat 41 dan 42. Saudara, kita lihat dua orang ini, Maria dan Marta. Waktu mereka mengundang Tuhan Yesus hadir, saudara, ada respon yang berbeda. Maria berpikir, wah ini Tuhan Guru mau datang. Dia ingin betul, gairahnya, semangatnya akan Tuhan itu luar biasa. Dan dia menanti-nantikan. Tapi ketika Marta, saudara, mendengar Tuhan Yesus akan datang, dia berpikirkan beda dengan apa yang dipikirkan oleh Maria. Dia berpikir, oh kalau Tuhan datang, aku nanti akan menyiapkan makanan yang enak, gitu ya. Aku akan menyiapkan makanan yang ya disenangi guru, seolah-olah seperti itu, saudara. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus datang, saudara, maka apa yang terjadi? Maria, saudara, duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan, terus-menerus mendengarkan Tuhan. Sementara Marta sibuk melayani, saudara. Ketika dia sibuk melayani, dia kemudian, saudara, merasa kecewa, saudara. Kepada siapa? Kepada Maria. Dan dia ngomong kepada Tuhan, Guru, gak peduli ke aku melayani, suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 10 ayat 41-42 saya dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi itu bedanya, saudara. Pengakuan daripada Maria, respon Maria. Respon Marta, saudara, bukan tidak penting, saudara. Sebagai tuan rumah, dia mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, Maria dengan melakukan banyak hal secara rohani, dia sesungguhnya sedang menyimpan hartanya di sorga. Di mana karat dan nyengat tidak akan merusakkannya, saudara. Sementara Marta lebih memikirkan perkara-perkara yang dunia, saudara. Perkara-perkara jasmani. Tapi Tuhan katakan yang utama itu adalah ketika kita mengambil bagian yang terbaik adalah ketika kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Ketika pengakuan kita bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengaku Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, berarti respon kita pun respon yang benar, saudara. Memilih yang terbaik atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, bagaimana caranya supaya kita hidup menurut roh, bukan menurut jiwa, saudara. Karena bertentangan, makanya saya katakan tadi, ketika orang lahir baru, saudara, rohnya dilahirkan baru. Ya, tetapi sesungguhnya hanya terjadi sekali. Sama seperti secara jasmani, saudara. Kita dilahirkan oleh kasih cinta orang tua kita. Kita pun dilahirkan secara roh. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, saudara, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. Air itu berbicara tentang firman Allah, roh itu berbicara tentang Roh Kudus. Ketika kita mengalami kelahiran baru pertama sekali, saudara, roh kita dilahirkan baru, tapi jiwanya belum. Ya, jiwanya belum, saudara, dilahirkan baru. Masih tetap di dalam, saudara, kehidupan lama, ya. Itu yang harus diperbaharui di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun
yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Jiwa kita bisa diubahkan, saudara. Asalkan kita tetap di dalam firman Allah. Dan kita izinkan firman itu mengubahkan kita. Ya, sehingga kita akan semakin diperbaharui, sehingga jiwa itu hanya tunduk kepada pimpinan roh, bukan lagi kepada daging kita, saudara. Kalau kita tidak diperbaharui secara jiwani, saudara, maka akan sering sekali jiwa kita ini mengoposisi, saudara. Kadang-kadang kalau kita menggunakan perasaan, saudara, ada orang, saudara, ketika dikatakan menabur karena hatinya tergerak, saudara, dia cantumkanlah sesuatu angka yang besar. Tapi karena dia belum diperbaharui secara jiwaninya, saudara, tiba-tiba jiwanya akan mengoposisi keinginan roh. Dan dia mungkin berkata, itu terlalu banyak, jangan sebesar itu. Ya, karena jiwani itu kalau belum diperbaharui, saudara, maka dia tidak akan bisa berubah, akan senantiasa dipengaruhi oleh daging, keinginan-keinginan daging kita, saudara. Jadi itu dikatakan firman itu seperti pedang bermata dua, memisahkan antara roh dan jiwa, saudara. Dipisahkan, sehingga kita percaya kalau jiwa kita diperbaharui, maka kita akan menjadi kuat secara rohani. Katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama tadi, kelahiran baru. Nah, kemudian yang kedua, saudara, supaya jiwa kita diperbarui, maka kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan juga di dalam Kisah 4 ayat 31, saudara, di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh itu, saudara, itu berasal dari Roh Kudus yang memberikan kata-kata itu kepada kita. Ada sementara orang, saudara, dia berpikir kalau saya berbahasa roh, dia mulai memikirkan apa yang dia katakan. Kita tidak ngerti artinya, saudara. Tidak ngerti. Yang Tuhan mau adalah kita terus berbahasa roh. Makanya Rasul Paulus katakan, aku berbahasa roh dengan kamu lebih banyak berbahasa roh dibanding kamu, kata Rasul Paulus. Kita perlu berbahasa roh, saudara. Karena bukan kita yang memberikan kata-kata itu, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan kemudian di dalam Kisah 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi lagi, gak cukup sekali. Dipenuhi lagi, saudara, dipenuhi lagi. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Efesus 5 ayat 19, saudara, ya, di sana dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, speaking to the another in psalms and hymn and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Bagaimana caranya kita supaya penuh dengan Roh Kudus? Kita ini terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita harus ngomong kepada jiwa kita, saudara. Karena yang menghadapi tekanan-tekanan itu, kalau kita ada masalah, yang tertekan itu jiwa kita. Gitu. Hari-hari ini, tekanan-tekanan ini dialami oleh banyak orang, saudara. Mungkin karena problem-problem, masalah, pergumulan yang datang di dalam hidup umat manusia itu, sehingga tertekan, saudara, jiwa itu. Tapi dikatakan di sini, saudara, kita harus ngomong kepada jiwa kita. Seperti peristiwa ketika Raja Daud berperang melawan anaknya, saudara. Ya, waktu berperang melawan anaknya, saudara, yang jadi masalah adalah bukan di luar. Kalau di luar, Daud selalu menang. Yang masalah di dalam jiwanya. Makanya di dalam Mazmur 43
ayat 5 di sana dikatakan, saudara, ini yang Raja Daud katakan untuk dia memulihkan jiwanya. Ya, di dalam Kisah 4 ayat Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya hari-hari ini kita harus banyak ngomong kepada jiwa kita. Dengan doa memuji menyembah Tuhan, kita sesungguhnya berbicara kepada jiwa kita. Supaya jiwa kita ditenangkan, saudara. Supaya jiwa kita dikuatkan menghadapi pergumulan, proses, masalah yang akan datang dalam hidup kita. Jadi penting sekali, saudara. Begitu banyak pujian kita, bless the Lord of my soul. Bless the Lord, berkati Tuhan jiwaku. Daud pun dia sedang terbaring, casting down. Dikatakan dia sekarang masalahnya, saudara, tidak bisa bangkit. Stres, depresi, masalahnya lawannya anaknya. Dia depresi, tapi ngomong kepada jiwanya. Tapi ketika dia ngomong kepada jiwanya, saudara, dia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia bangkit kembali, saudara. Dan kita tahu akhirnya Daud memenangkan peperangan, walaupun dia tidak membunuh anaknya langsung, saudara. Nah kemudian yang ketiga, saudara, setelah tadi kita alami kelahiran baru, ya, maka juga dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kita terus memperbaharui jiwa kita. Yang terakhir adalah dikatakan, saudara, pemurnian. Kita harus mengalami pemurnian. Bukti realita kerajaan Allah di dalam kita itu harus diuji, saudara. Nah, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 17:14, ya, dikatakan, saudara, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Panggil, kita semua saya yakin telah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tapi untuk dipilih, saudara, proses akan datang. Semua juga akan mengalami ujian. Tidak ada, saudara. Semua, apa dia dokter, apa dia apapun sekolah, saudara, harus diuji semua. Dipilih, untuk kita dipilih. Tapi sayang, saudara, banyak orang yang tidak lulus dalam ujian. Kenapa? Ya, karena mereka selalu jalan pintas, saudara. Kenapa? Masalah di jiwa. Jiwanya tidak dibereskan dan tidak diselesaikan, saudara, dikasih Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari, saya percaya hari-hari ini tekanan terhadap jiwa makin berat, saudara. Saya yakin di dalam kehidupan kita. Tekanan pekerjaan, ya, tekanan di pelayanan, di banyak hal. Sebagai satu ilustrasi, saudara, ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga yang bernama Salome, mereka ingin ke kuburnya Tuhan Yesus. Untuk merempah-rempahi Tuhan Yesus. Ada yang satu tekanan di jiwa mereka, saudara. Siapa yang menggulingkan batu itu? Ada batu yang besar di sana, saudara. Ya, tapi karena mereka punya kerinduan, saudara, waktu mereka datang, mereka lihat batu itu sudah terguling. Saya yakin masalah jiwa itu juga sama seperti itu. Batu itu berbicara tentang masalah kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, yang membuat kita tertekan, saudara, hari-hari ini. Pekerjaankah, usahakah, atau masalah sandang pangan papankah? Tapi hari-hari ini Tuhan berkata, saudara, Tuhan katakan, batu yang manakah yang engkau mau aku gulingkan, kata Tuhan. Itu yang Tuhan bertanya kepada kita hari-hari ini, sudah. Yang penting di tahap awal ini kita datang kepada Tuhan, supaya kita dipulihkan dulu jiwa kita. Tenang dulu jiwa kita, saudara. Supaya ketika tenang, maka kita bisa beralih kembali, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Pengakuan kita benar di hadapan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita berbalik dari segala keadaan kita. Sekarang kita mengandalkan Dia dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, seundang kita bangkit berdiri.
Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari saudara, biar kita seperti Petrus. Mungkin Tuhan bertanya kepada kita, saudara, menurut engkau siapakah aku ini? Tapi itu semua pengakuan itu akan terlihat dari kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalami pembaruan? Sebab kalau kita mengakui tapi tidak mengalami pembaruan, itu yang namanya lip service. Ngomong tapi sebenarnya belum diubahkan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Batu itu berbicara tentang masalah kita. Bisa batu masalah ekonomi, bisa batu masalah hubungan, apapun dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, batu yang mana anakku yang kau ingin aku gulingkan, kata Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Sikamarala, mari kita sembah Dia, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kasih setiamu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, kalau yang menteraikan firman ini di hati setiap kami, Bapak. Kami mau melangkah, kami mau bertindak Tuhan. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mengaku Engkau Tuhan, itu sungguh-sungguh pengakuan dari batin kami yang paling dalam. Bahwa Engkau memang Tuhan dalam hidup kami. Pengharapan kami, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang melawat setiap anak-anak-Mu. Dalam setiap apapun pergumulan, masalah yang dialami. Saya percaya Tuhan akan jadikan pemenang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.